Guys, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera dan sukses selalu menyertai kita. Dan kali ini dari From Zero to Hero, saya mau bercerita tentang seseorang yang Anda pasti sudah kenal, karena dia cukup terkenal dan saat ini dia mempunyai gaji 200 juta pound sterling per tahun. 200 juta pound sterling. Berapa banyak itu ya? Nah, tentu Anda akan bertanya-tanya, siapakah tokoh yang hari ini mendapat sorotan kita ya, supaya bisa menjadi inspirasi kita. Tentu kita sudah tidak heran lagi, yaitu Cristiano Ronaldo. Ya, Cristiano Ronaldo. Kita tahu bahwa yang pertama, kita tahu Ronaldo ini adalah anak yang tidak diharapkan. Anda tahu anak yang tidak diharapkan? Dia sebenarnya anak yang tertolak. Karena pada waktu dia di kandungan, dia meminta kepada dokter supaya anak itu digugurkan. Saya tidak bisa bayangkan andai kata dokter itu mau, maka tidak ada Cristiano Ronaldo, tidak ada penyelamat keluarga ini. Karena alasan ibunya mengatakan kenapa menolak Cristiano Ronaldo, karena mereka hidup cukup miskin. Bapaknya seorang pemabuk, kerjanya ya di pertamanan kota, itu pun paruh waktu. Ibunya juga kerja di restoran, di sebuah restoran atau apakah lah namanya itu, dan itu tidak cukup memadai untuk beberapa anggota keluarga dia. Ronaldo punya kakak, punya abang laki-laki dan sebagainya. Nah, jadi Ronaldo ini adalah orang yang tidak diharapkan. Ya, nama bapak ibunya kita sudah tahu, Dos Santos dan apalah itu nama panjangannya, atau Maria Dolores ya. Dan ketika kita tahu bahwa belum sempat ayahnya menikmati keberhasilan dari Cristiano Ronaldo, si nomor 7 ini. Sebenarnya itu nomor 7 itu bukanlah nomor angka yang disenangi oleh Ronaldo, karena dia menyenangi angka 28, tapi Alex Ferguson yang menyadari bahwa dia memiliki potensi, karena nomor ini khusus pembuat legend di Manchester United ya. Karena dia ada berapa di klub, Manchester United, Juventus, apalagi ya kira-kira di situlah. Ada beberapa klub itu, termasuk ya di Portugal, karena dia tim pemain nasional, dan juga di yang sekarang ini di Al Nassr itu, di mana gajinya 200 juta per tahun. 200 juta pound sterling, bukan dolar ya, tapi pound sterling. Dan dia anak yang tidak diharapkan, tetapi kita lihat bagaimana dia mempunyai tekad yang begitu luar biasa. Yang kedua, keluarga Cristiano Ronaldo adalah keluarga yang miskin. Seperti saya katakan tadi, itu karena bapaknya seorang pemabuk, dia tidak memikirkan mau bagaimana kemajuan anak, menyekolahkan anak. Itu tidak ada pikirannya. Yang dia pikiri minum. Aduh, dulu kalau saya minum, untungnya saya kalau sudah minum itu saya lebih suka minum di rumah ya. Karena saya punya kamar di depan itu brandy namanya di sana, atau kamput ya. Kadang-kala saya campur kamput sama apa. Jadi kalau sudah lagi minum ya, yang saya ingat cuma sekali saya berada di tempat yang miring. Makanya saya ingat ada orang mabuk
Dia jatuh ke dalam parit. Siapa mindahkan parit ini? Orang mabuk itu dia hanya mikirkan dirinya. Pemabuk itu hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Kalaupun ada uang, dia mau bagaimana itu uang tidak keluar untuk orang lain. Dia mau menghabiskan untuk dia atau untuk teman-temannya. Tapi untuk keluarganya, no way. Tapi kita tahu bahwa kemiskinan yang dimiliki oleh orang lain tidak menghalangi dia untuk meraih cita-cita sebagai pemain bola profesional. Di usia 14 tahun dia masuk ke Akademi Sporting Lisbon. Dan dia tidak cukup uang untuk itu. Untuk makannya dia harus kerja, nyapu jalanan. Ya. Jadi dia harus nyapu supaya bisa dia main bola, bisa makan. Itu sebabnya waktu dia itu cukup kurus. Dia gemuk itu setelah dia di tangan itu si Ferguson itu, Alex Ferguson, pelatih MU. Dan itu betul-betul terjadi keseimbangan yang begitu. Karena memang di Lisbon dia mengalami kekurangan yang begitu luar biasa. Dan ketika dia mempunyai tekad yang besar itu, dan dia berlatih dengan sungguh-sungguh, dan dia betul-betul memberikan kemaksimalannya, dan pada akhirnya kita melihat ada banyak prestasi yang diraihnya, baik di negaranya sendiri Portugal, baik di setiap klub yang ada, pasti pernah dibawanya untuk menjadi juara. Yang terbaru Nasser di tahun 2023 di klub di tempat asalnya saat ini. Jadi kalau kita melihat bagaimana dia pernah juga main di Real Madrid, ya, Juventus, Al Nassr, wow. Dan setiap kali dia melakukan itu, dan itu membawa ketenaran yang luar biasa. Jadi orang yang tidak diharapkan tadinya oleh orang tuanya, tetapi kemudian berubah menjadi anak yang bisa melepaskan mereka dari penderitaan. Bukan hanya dia. Saya satu kali membaca bagaimana dia memberikan tips sampai ratusan juta. Tipping itu loh. Karena dia merasa pelayanan itu sangat bagus, dia katakan ini tipping itu dibagi. Ya, memang ya, mereka semua harus dapat yang bertugas itu. Wah, luar biasa. Tidak kurang dari, saya kalau nggak salah 400-an juta itu. Luar biasa. Dan dia suka menolong orang. Kita tahu bagaimana seseorang yang sakit, ya, dia biayai dan banyak hal-hal yang berbuat yang kekayaannya tidak dimakan sendiri. Dan kemudian kita tahu keberhasilan yang begitu luar biasa, ya, dengan skill yang dia punya. Dia penerima FIFA Ballon d'Or 5 kali, ya, dan juga bola emas 1 kali, bola perak 3 kali, wow. Dan banyak prestasi-prestasi yang lain yang saya baca sampai saya bilang ini semoga ini menjadi inspirasi kita. Cristiano Ronaldo dari zero to hero. Jadi kalau kita sekalipun tidak mempunyai kekuatan, tetapi kalau ada motivasi, ada semangat, ada keinginan untuk maju, apapun itu. Seperti saya, ketika saya belajar bahasa Inggris di usia 40 tahun, itu sangat sulit. Tetapi dari situ saya sudah memperoleh banyak uang, ya. Artinya ketika saya jadi guide atau berteman dengan orang-orang bule, dan sekaligus juga menginjili orang-orang bule
yang melakukan hal-hal yang tidak baik dan mereka bertobat, ya. Dan saya juga sudah memberkati banyak orang bule. Jadi saya mau katakan bahwa ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya niat, seperti bahasa Inggris saya katakan tadi, ketika saya ingin berbahasa Inggris. Karena apa? Satu kali saya ditanya oleh orang, ada dekat rumah saya ini hotel wisata, tapi saya nggak bisa nerangkan karena saya nggak bisa bahasa Inggris, karena saya nggak suka itu bahasa Inggris. Tetapi sekarang ini saya suka bahasa-bahasa. Jadi ya sekedar masuk, main subjek saya itu Inggris. Jadi ketika orang apapun, saya mencoba mau menyapa mereka dalam bahasa Jepang, ya bahasa Korea dan yang lain-lain. Tetapi bukan berarti saya kalau bahasa Jepang saya bisa ngajar, ya. Jadi yang mau saya katakan, ketika ada keinginan kita untuk itu dan kita tidak menyerah, seperti saya harus menambah kosakata sampai hari ini, ya, sampai hari ini, karena saya ingin mengimpartasikan ilmu yang saya ajarkan kepada anak-anak yang gratis itu, supaya mereka bisa melihat. Saya bilang, kalau saya mengajar, kenapa saya tidak harus bawa buku begini? Jauh sebelumnya saya sudah belajar. Sehingga mereka punya keinginan supaya, kalau kita dengan sungguh-sungguh, makanya saya bilang minimal 5 kata, 3 kata, 3 sampai 5 kata itu paling mudah dihafal. Lakukan pagi, siang, sore, ya. Kalau bagi pemula, ya, harus ada kemauan. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Demikianlah Cristiano Ronaldo yang kita bahas kali ini. Semoga dia menjadi inspirasi bagi kita untuk meraih. Setiap kita tentu punya cita-cita yang berbeda. Tetapi apapun itu, siapapun Anda, bagaimanapun keadaan Anda, situasi Anda, kondisi ekonomi Anda, tapi kalau engkau punya cita-cita yang sangat luhur, maka Tuhan dapat menolong engkau untuk bisa menjadi berkat bagi orang. Dan saya mau katakan, salam SKS senantiasa sejahtera, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera dan berhasil. Semoga kita adalah orang-orang yang berhasil dan anak-anak bangsa di Indonesia ini, sehingga tidak mempunyai jiwa yang kerdil, jiwa yang cetek, ya, jiwa yang mereka diharapkan seperti, walaupun Cristiano Ronaldo ini tidak diharapkan orang tuanya, tetapi pada akhirnya dia bisa mengubah situasi yang ditakutkan orang tuanya, yang mereka memang hidup di situ, tapi dia bisa mengubah situasi itu. Sekalipun ayahnya tidak sempat menikmati keberhasilan, tapi ibunya cukup menikmati segala keberhasilan. Dan kita tahu bagaimana hormatnya si Ronaldo kepada ibunya. Kalau sampai ada orang pacarnya tidak menghormati ibunya, maka pacarnya itu diusirnya, karena sayangnya dia kepada ibunya. Padahal kalau ada orang kan, kalau ditolak ibunya, ya dia mungkin sakit hati lah, tapi dia tidak. Itulah manusia yang berpikiran maju, berpikiran positif, berpikiran rasional. Dan pada akhirnya saya mengharapkan, ya, kita bisa meniru pola pikir, pola tindak dari disiplin yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo ini. Dia betul-betul tidak main-main dalam hal disiplin, dan dia betul-betul menjaga keprimaannya sampai di usia tahun 85 sampai sekarang ini. Ya berapa itu? 30 berapa tahun? Hampir 38 apa 40 lah itu. Hitung sendiri. Jadi
Kenapa saya sering menyampaikan hari-hari ini from zero to hero? Karena saya ingin tidak ada orang yang patah semangat dalam hidup ini. Saya rindu mereka yang mengatakan tidak ada inilah, tidak ada, apa yang ada padamu itu yang kau kerjakan terlebih dahulu, supaya engkau bisa melihat. Tekad membaca harus ada, dan jangan lupa bersama dengan Tuhan. Mantap.